berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita menyanyikan lagu nasional dulu. Silakan untuk berdiri. bosan-bosannya untuk belajar supaya Indonesia lebih berkembang. Amin. Sekarang
Kalian Bu Guru beri kesempatan untuk menambah wawasan di luar mata pelajaran yang akan kita pelajari. Silahkan kalian ambil buku literasi yang ada di pojok baca. Silahkan.
Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai. Silakan dikembalikan lagi ke tempatnya buku bacaan yang kalian baca. Semoga apa yang sudah kalian baca bisa bermanfaat. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika dengan pokok bahasan lingkaran kelas 6 semester 1 untuk pertemuan pertama. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, setelah mengamati lingkungan sekitar, kalian mampu mengidentifikasi bentuk lingkaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah melakukan eksplorasi, kalian mampu menunjukkan hubungan titik pusat dengan titik pada kurva dan manfaat lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, setelah melakukan eksplorasi, kalian mampu menganalisis hubungan titik pusat dengan titik pada kurva dan manfaat lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setelah bereksplorasi, kalian mampu menghubungkan titik pusat, jari-jari, diameter dari lingkaran. Yang kelima, setelah bereksplorasi, nanti kalian mampu menunjukkan hubungan antara titik pusat, jari-jari, dan juga diameter. Guru harapkan apa yang kita pelajari nantinya bisa kita terapkan ilmunya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang amati gambar berikut. Coba di situ ada 4 gambar. Gambar yang pertama kira-kira gambarnya apa? Tutup toples. Gambar yang kedua? Buku. Yang ketiga? Yang keempat? Tutup gelas. Nah, dari keempat gambar ini, kira-kira menurut kalian gambar mana yang berbentuk lingkaran? Tutup toples. Toples. Selain toples? Gelas. Gelas, ya betul. Nah, banyak sekali benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Nah, seperti yang Bu Guru sebutkan, misalnya di sini Bu Guru contohkan ada tutupnya toples, kemudian ada tutupnya gelas. Kira-kira tahu tidak? Kenapa kok dua benda itu bentuknya lingkaran? Oh iya, Chelsea. Karena pabriknya membuat toples. Oh iya, karena dari pabriknya ingin memproduksi toples yang berbentuk lingkaran. Mungkin ada yang lain? Oh, ya, satu dulu. Oh, tutup gelasnya, karena gelasnya berbentuk lingkaran, maka tutupnya disesuaikan, yaitu berbentuk lingkaran juga. Ya, boleh, betul. Siapa lagi? Satu lagi mungkin? Kenapa? Tidak ada? Nah, ya, itu dia. Ya, jadi mungkin pabriknya ingin memproduksi barang-barang yang berbentuk lingkaran supaya estetis, nyeni bahasa keseniannya. Kemudian menyesuaikan dengan bentuknya supaya mungkin kalau tutupnya gelas berbentuk lingkaran supaya tidak terjadi penguapan misalnya, supaya tidak gampang menguap.
Sebelum kita lanjutkan belajar, silakan disiapkan buku-buku dan alat tulisnya untuk menunjang pembelajaran. Ya? Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah pernah mengamati gambar seperti yang Bu Guru tayangkan. Nah, kita ulangi lagi, amati gambar rumah Edo. Nah, di situ ada gambar rumah Edo. Silakan kalian amati di buku bacaannya, kalian juga ada di halaman 14. Sudah ketemu? Ya. Nah, kira-kira setelah kalian mengamati gambar, coba kalian temukan dari gambar di situ, temukan benda-benda yang sekiranya berbentuk lingkaran. Silakan dicari di buku paketnya. Boleh dilingkari, boleh misalnya diberi centang juga boleh. Coba temukan benda-benda yang berbentuk lingkaran menurut kalian. Sudah? Ya. Coba kalau sudah, kira-kira jawabannya kamu sama tidak dengan teman-teman? Kita koreksi ya. Coba siapa yang mau menjawab? Menyebutkan satu. Oh ya, Putri. Hah? Motifnya karpet. Ada yang jawab lagi? Oh, David. Hah? Kipas angin. Siapa lagi? Oh, Fadli. Hah? Oh, bandalnya Edo. Ada lagi? Oh ya, kap lampu. Ya. Ada lagi? Ada? Sama berarti ya? Ya. Dari pengamatan gambar yang ada di rumahnya Edo, di situ ada benda-benda yang berbentuk lingkaran, misalnya ada bantal, kemudian ada motifnya karpet, kemudian ada kipas angin, kemudian ada kap lampu, baik lampu gantung maupun lampu belajarnya juga berbentuk lingkaran. Ya, sama berarti ya. Nah, sekarang tentunya benda-benda yang berbentuk lingkaran yang ada di sekitar kita itu banyak sekali. Iya apa tidak? Ya. Banyak benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, sekarang coba kalian cari 5 benda yang ada di sekitarnya kalian yang berbentuk lingkaran. Tuliskan nama benda di sekitarmu yang berbentuk lingkaran. Jelaskan juga alasan benda tersebut berbentuk lingkaran dan dampaknya jika tidak berbentuk lingkaran. Silakan dikerjakan di buku paketnya. Jawab, sebutkan 5 contoh. Nah, nih bagian ini nih. Bagian ini nih. Silakan dicari nama benda apa saja yang berbentuk lingkaran. Kemudian kira-kira apa bentuk benda yang kamu pilih itu berbentuk lingkaran? Kira-kira apa yang terjadi jika bentuknya bukan lingkaran? Apa? Sandi. Silakan diberi waktu untuk menjawab.
Ada yang belum mungkin? Kalau sudah, mari kita bahas bersama-sama. Coba Bu Guru tunjuk ya. Alfan mungkin? Alfan coba sebutkan satu benda yang berbentuk lingkaran yang sudah kamu temukan. Hah? Roda. Roda. Kenapa kok roda itu bentuknya lingkaran coba? Mempermudah pada saat berjalan. Kemudian misalnya jika rodanya itu tidak berbentuk lingkaran, apa yang terjadi? Hah? Oh, kendaraannya tidak bisa maju, betul ya? Bisa maju tapi membutuhkan tenaga yang cukup besar atau cukup banyak. Yo, coba lagi. Coba siapa yang mau menyebutkan? Oh ya. Tutup botol. Tutup botol. Kenapa kok bentuknya tutup botol itu lingkaran? Oh, supaya mudah membuka dan menutup botolnya. Kira-kira kalau tutup botolnya tidak berbentuk lingkaran, apa yang terjadi? Maka tidak bisa dibuka dan tidak ditutup dengan cara dibuka. Oh ya betul ya. Jika tidak berbentuk lingkaran maka akan kesulitan dalam membuka dan menutup saat diputar. Betul sekali. Bagus. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi yang mau menyebutkan satu lagi? Kira-kira benda apa saja yang sudah kamu sebutkan? Oh iya, selfie. Bola. Bola kenapa kok bentuknya lingkaran? Agar dapat menggelinding dengan mudah saat ditendang. Ya, betul. Kemudian kira-kira kalau bolanya tidak berbentuk lingkaran bagaimana? Iya, bolanya tidak akan menggelinding dengan mudah sehingga nyampe ke goal atau gawangnya. Ada yang tanya? Ada paham ya? Jadi kenapa kok benda-benda yang ada di sekitar kita, terutama yang sudah kalian sebutkan itu berbentuk lingkaran? Karena lingkaran itu merupakan kumpulan dari titik-titik yang jaraknya itu sama, kemudian ukurannya itu sama terhadap titik pusat. Nanti kita sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang coba Bu Guru minta kalian mencari teman satu pasangnya. Jadi satu kelompok ada 2 orang. Nah, saya. Nah, sekarang dengan teman satu pasangnya, silakan amati gambar di depan itu. Di buku paketnya juga ada. Nah, di situ ada gambar bentuk lingkaran dan gambar bukan lingkaran. Ya. Nah, kemudian silakan didiskusikan, dianalisis bentuk lingkaran dan bukan lingkaran tersebut, dianalisis dengan teman satu kelompoknya itu, apakah lingkaran dibatasi oleh kurva tertutup. Jelaskan. Silakan Bu Guru beri kesempatan kalian untuk berdiskusi dengan teman satu bangkunya, boleh. Silakan dijawab. Kalau di buku paketnya ada di halaman 16.
Apakah lingkaran dibatasi oleh kurva tertutup? Jelaskan. Akan didiskusikan dengan teman satu baginya. Nah, dijawab di buku paketnya yang kamu bawa boleh. Sudah semua? Sudah. Ayo kita bahas apa yang sudah kalian diskusikan dengan teman satu lainnya. Coba Mita sama Ardila, siapa yang mau memaparkan hasil kerjanya? Apakah lingkaran dibatasi oleh kurva tertutup? Ya. Ya. Alasannya kenapa? Oh iya. Mungkin ada yang punya jawaban beda. Coba kalau punyanya kelompoknya Nurin sama Ajeng menemukan apa kesimpulannya? Silakan dibaca. Apakah lingkaran dibatasi oleh kurva tertutup? Jawabannya adalah oh sama iya. Kira-kira alasannya kenapa? Oh ya, sama dengan kelompoknya tadi ya, Anita ya. Jadi betul katanya temannya barusan itu, lingkaran dibatasi oleh kurva tertutup itu karena kurva pada lingkaran merupakan tempat kedudukan titik-titiknya mempunyai jarak sama terhadap titik-titik pusat. Maksudnya adalah, misalnya ini adalah lingkaran. Bukan misalnya. Ini adalah lingkaran. Nah, sebetulnya garis lingkaran ini adalah kumpulan dari titik-titik. Sebenarnya ini bentuknya titik-titik.
awalnya. Jaraknya sama. Maka dari itu bisa ditarik garis seperti ini. Dan kedudukannya sama terhadap titik pusatnya. Jadi jarak antara titik-titik kurva ini sama terhadap titik pusat atau titik tengahnya. Itu maksudnya lingkaran. Paham ya? Paham. Sekarang kembali ke teman kelompoknya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa yang membedakan bentuk lingkaran dengan bentuk lainnya? Nah, sekarang dengan teman kelompoknya, silakan kalian melakukan percobaan yang ada di buku paketnya. Dengan teman kelompokmu, lakukan percobaan yang ada di buku. Jawablah pertanyaannya sesuai dengan percobaan yang kamu lakukan. Paparkan hasil kerjamu di depan kelas. Nah, silakan kalian melakukan percobaan yang ada di buku paketnya di halaman 16. Nah, kemarin kalian Bu Guru suruh secara kelompok membawa kertas. Kemudian ada gunting, ada jangka, ada penggaris. Sudah dibawa kan ya? Ya. Silakan ikuti petunjuk yang ada di buku paket kalian. Silakan dilakukan dengan teman kelompoknya. Maka yang pertama, ambillah sebuah benda di sekitarmu yang berbentuk lingkaran. Nah, di situ Bu Guru sudah menyuruh kalian membawa jangka. Silakan membuat lingkaran dengan menggunakan jangka yang sudah dibawa. Atau kalian bisa menggunakan benda lainnya yang berbentuk lingkaran. Setelah itu dijiplak di kertas lipat yang sudah kalian bawa. Kemudian silakan digunting. Kemudian dilipat.
hurts our skin when we begin to fall. All the white noise fading out to the void of everything we've done. We always make mistakes, but wound up just where we began. I might be lost again, but I haven't seen you today. Nah, kemudian ini masing-masing diberi nama. Nah, seperti yang di bukunya nih. Sekarang kan sudah diberi ini, sekarang diberi nama. A, B, C, D boleh, D, E, F, G boleh, atau B, H, I, J boleh, suka-suka. Setelah itu silakan nah ini sudah ketemu ini. Kemudian silakan didiskusikan pertanyaan ini. Berapa jarak titik pusat lingkaran? Nah, di garis. Dan silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Kira-kira berapa jaraknya? Kemudian silakan dijawab. Berapa jaraknya? Nah, ini sama tidak ke pusat titiknya A, B, C, D itu ke titik pusatnya sama tidak ukurannya? Kemudian kamu ukur. Diukur. Nah, misalnya ini tadi yang kamu buat dari sini, dari titik pusat ke titik yang sudah kamu beri nama, itu silahkan diukur. Ukur berapa sentimeter. Misalnya ke atas ini titik A, dari titik pusat ke titik A, misalnya itu berapa sentimeter. Dari titik pusat ke titik B, berapa sentimeter. Ke titik C, berapa sentimeter dari titik pusat. Ke titik D, berapa sentimeter. Silahkan. Kemudian kalian juga dengan teman kelompoknya menentukan satu titik, boleh pilih titik bebas di mana saja, kemudian diukur juga ke titik pusatnya. Ya, silakan didiskusikan nih dengan teman-teman kelompoknya. Apa aja silakan didiskusikan. Dan ikut ke. Nah, sekarang pilih titik dimanapun suka-suka. Kemudian diukur. Kira-kira berapa ukurannya? Apa yang lain? Bagaimana? Sudah diukur kah? Kemudian ini pilih satu tempat. Oh, sudah diukur? Sudah.
Dijawab ya pertanyaannya ya yang ada di bukunya. Ini didiskusikan dengan kelompoknya. Diukur. Sudah selesai? Sudah. Kelompoknya Nurin sudah. Kelompoknya mana lagi yang sudah? Oh, kelompoknya Adila Mita sama David sudah. Kelompok 2 dan 3 sudah. Kelompok 1 sudah? Masih proses. Kelompok 4, 5 sudah? Sudah. Kelompok 4? Sudah? Masih proses. Ya. 1 menit lagi ya? Sudah. Ya? Sudah bahas ya? Ya. Coba kelompok 2 dulu. Siapa yang mau memaparkan hasil kerjanya berdiri? Silakan yang mau memaparkan hasil kerjanya berdiri. Yuk. Ya. Sudah menemukan ya? Diberi nama apa? Titik apa saja yang sudah kamu temukan setelah dilipat-lipat? B, C, D, K, I. Oh iya. Silakan dipaparkan kira-kira nomor 1. Berapa jarak titik pusat lingkaran dengan titik A, B, C, D? 4 cm. Kemudian nomor 2. Kamu disuruh mencari titik bebas, kemudian diukur ya. Iya. Kira-kira berapa sentimeter? Sama 4 cm. Sama 4 cm. Nah, dari apa yang kamu dapatkan kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan? Semua ukuran dari titik kurva ke pusat sama. Oh, semua titik yang ada pada kurva terhadap titik pusat sama. Oke, betul ya. Tepuk tangan anak-anak. Coba kelompok 3. Siapa yang mau memaparkan hasil kerjanya? Kelompok 3, silakan berdiri perwakilan kelompoknya. Nah, sudah menentukan titiknya ya? Oh, Adila, kelompoknya sudah menentukan titiknya ya? Ya, oke. Yang nomor 1, kira-kira titik pusat ke titik yang sudah kamu tentukan panjangnya berapa? 4 cm juga.
Kemudian nomor 2, tadi disuruh mencari titik bebas ya. Nah, kira-kira setelah diukur bagaimana terhadap titik pusat? Sama. Berapa ukurannya? 4 cm. Nah, dari kesimpulannya apa untuk kelompok 3? Oke, ukurannya sama 4 cm ya. Bagus. Tepuk tangan lagi. Satu lagi, siapa yang mau menjawab kelompok mana? Oh, kelompok 1. Kelompok 1 silakan perwakilan kelompoknya berdiri. Nah, sudah menentukan titiknya ya. Nomor 1 kira-kira ukurannya menemukan berapa? 4 cm. Kemudian kelompoknya disuruh mencari titik bebas. Nah, setelah diukur terhadap titik pusat ukurannya ketemu berapa? Sama 4 cm. Kemudian kesimpulannya apa? Semua ukuran dari titik kurva ke pusat sama, yaitu 4 cm. Semua ukuran dari titik pusat ke titik kurva sama, yaitu 4 cm. Oke, bagus ya. Ya, tepuk tangan satu kali lagi. Ya. Kelompok 3, 4, dan 5 sama ya? Ya. Oke, bagus. Dari apa yang sudah kalian praktekkan, kira-kira manfaat lingkaran yang bisa kita temukan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari apa? Manfaatnya benda yang berbentuk lingkaran apa coba? Untuk? Misalnya untuk memudahkan kita melakukan aktivitas ya. Tadi seperti yang dicontohkan oleh Alvan, bentuk roda sepeda atau kendaraan bentuknya lingkaran. Kalau bentuknya kotak bisa kita bayangkan. Ya. Yang manfaatnya lingkaran. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir, kira-kira kita sudah belajar apa saja coba? Tentang lingkaran. Apalagi? Benda-benda yang berbentuk lingkaran ya? Ya. Kemudian kalian juga sudah menyebutkan manfaat dari benda yang berbentuk lingkaran tadi ya? Ya. Kemudian terakhir baru saja kalian sudah menentukan titik pusat terhadap ya. Ada yang tanya tidak? Ya. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari, Bu Guru bisa menyimpulkan ya. Nah, di situ ada lingkaran dengan titik P sebagai titik pusatnya. Pada lingkaran, nah ini garis AP dan PB adalah jari-jari lingkaran atau biasa kita sebut dengan R. Sedangkan garis AB yang berwarna biru ini adalah diameter. Bisa kita rumuskan untuk mencari diameter. Maka rumusnya adalah 2 kali jari-jari atau 2 kali R. Nah, di sini P adalah titik pusatnya. Kemudian lingkaran sendiri adalah kumpulan titik-titik yang membentuk kurva tertutup dan jarak setiap titik pada kurva dengan suatu titik tertentu sama. Titik tersebut dinamakan titik pusat lingkaran. Kita dapat menuliskan misalnya titik pusatnya adalah A. Jadi kita bisa menuliskan lingkaran A atau menyebutnya
lingkaran A ya. A disebut titik pusat lingkaran. Ya? Paham ya? Jika tidak ada yang menanyakan, di sini Bu Guru punya tugas untuk kalian. Silakan dikerjakan secara mandiri. Jangan lupa nama ditulis dulu. Ya. Silakan dijawab. Bagi yang sudah selesai, boleh dikumpulkan di mejanya Bu Guru. Karena waktunya sudah selesai belajar, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri belajar, silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Silakan.